biar selaras ya, cara menyelaraskannya nih. Jadi buat teman-teman yang masih ada PR, walaupun sudah selaras, kita tetap dijaga, di maintain ya, tetap dijaga. Karena Kita aja kan ya sehari mandi bisa 2 kali gitu kan, sikat gigi kan untuk maintain kebersihan kan gitu. Gitu juga pikiran, hati, tindakan tuh perlu di maintain, dijaga terus. Caranya untuk menjaga keselarasan pikiran kita adalah dengan stay di kesadaran, yaitu dengan sadar nafas. Nafas tuh diamati aja, itu sebenarnya udah sadar nafas. Kita stay di kesadaran. Setiap nafas hembusan kita menghirup, terus melepaskan. Karena ada penelitian juga ya, kenapa kalau orang marah, kalau emosi nafasnya cepat, ya kan? Kan? Segan, mau sedih, nangis juga nafasnya cepat. Ya itu karena emosi. Ada emosi yang pengaruhi pikiran. Otot-ototnya jadi kan ini di otot sini jadi gitu. Jantungnya jadi cepat. Ya, akhirnya dia nggak sadar nafas. Jadi dia nggak sadar nafas. Maka itu untuk menjaga selaras pikiran, sadar nafas kita. Jadi mau emosi sadar nafas begitu. Kalau mau marah ngitung dulu sampai 1000. Wah, capek dulu saya. Makanya ya marah. Makanya sadar nafas gitu. Itu nggak rapi, apa marah aja sih. Jadi marahnya nggak ke orang tapi diri sendiri lah apa ibu. Cara lain dengan menulis jurnal. Ya, menulis jurnal bersyukur juga boleh, diterusin. Itu sih lebih Ya, bagus jurnal diterusin. bersyukur. Jadi habit Karena kita. dengan kita menulis jurnal, kita sadar terus pikiran kita. Pak Wahid marahnya gimana ke murid? Kalau lagi marah ke murid itu Oh, kesel. Email itu. Main. Dia nyebut nama dengan karakter tertentu. Jajit, Jadi ganti. anak soleh. Anak saya, anak pintar, ya kan? Anak hebat, soleh. Bapaknya masuk soleh. Banyak soalnya. Gue mau mabuk tetap aja anak soleh. Jadi Iya. kita ini dulu. Ya, udah fix ya. Mau nakal gimana tetap aja ya. Anak soleh. Nah, yang terakhir ini detox digital. Oh, itu tuh. Bisa tuh dilatih, misalkan pos sehari itu 3 jam, 4 jam tanpa handphone, tanpa bisa. Kalau saya setting target kan ada kan ketahuan Iya, kita berapa ini ya. ada Sehari penggunaan. kita buka handphone berapa jam udah Ada aplikasinya. Iya. Saya waktu itu saya setting target saya pernah nyampe berapa ya? 8 jam. Satu hari itu saya 8 jam. Itu kan kalau saya sih main HP kan nggak kerasa ya. Nggak mungkin berjam-jam depan HP. Tapi nggak kerasa gitu. Akumulasi. Menit per menit lalu diakumulasi ternyata jadi gede banget kan. Iya. Gitu, jadi saya setting target waktu itu udah hari ini 5 jam gitu. Hari ini sampai sekarang saya kayaknya nggak pernah lebih dari 4 jam saya kalau tetap gitu. Bagus sih. Iya. Nah, itu detox Kesadaran, digital. kesadaran. Karena ngerasain banget itu ngerasain pengaruh negatifnya banget. Iya. Terutama anak-anak sebenarnya ya itu ya. Saya ngerasain. Saya masih panjang mereka soalnya kan mereka nggak sadar itu. Kemudian mereka sebenarnya lagi Mereka kan bertumbuh nggak kembang sadar. ya. Kadang kan orang tua ngasih kan untuk amannya aja, gue lagi sibuk Iya. dan lu diem. Makanya dia. Padahal sebenarnya yang Itu yang dibutuhkan bisa. anak, yang dibutuhkan anak adalah orang tuanya, bukan si handphone gitu. Orang tua kedekatan. Ibu juga termasuk ibu saya tuh. Ibu saya udah warung. Dia buka habis maghrib kan. Buka habis maghrib tiba-tiba. Mau di jam 12 mah nggak kerasa di jam 12. Belum bisa kan. Belum bisa. Ya Allah. Dulu kok lagi udah sedang-sedang main apa diomelin dulu sama dia. Karena dia udah punya TikTok. Saya nggak pernah mau punya TikTok tuh gitu. Saya kesel, saya kedendaman hati saya. Saya download TikTok memori penuh. Habis lagi. Aduh, ada memori penuh. Aduh. IG aja udah makan waktu banget apalagi ditambah TikTok. Lagi saya malah jadi saya main IG, main media sosial di kalau WA kan mungkin kebanyakan rekan kerja. Kalau IG, Instagram ini kebanyakan kayak teman-teman nongkrong, teman-teman alumni dulu, kan teman Lama. sekolah, teman-teman lama. Yang akhirnya saya pikir sekarang jadi
pada pamer lah, pada ini ya. Jadi Itu kan akhirnya maksudnya mikirnya jadi ngegerutuin hati saya sendiri. Apa lu mau tahu hidupnya kayak gimana gitu. Mau tahu lu susahnya kayak apaan gitu ya. Jadi mendingan nggak usah gitu ya. Iya, Ini sebenarnya jarang lah Down syndrome. jarang banget. Makanya saya buka saya nggak mau ngeliat kayak story itu jarang sih. Iya, iya. Menurut saya dark semua ngirimin reelsnya orang-orang Down syndrome dengan segala tingkahnya begitu. Smackdown. Gitu aja. Ya, makanya itu detox digital ini salah satu juga untuk menyelaraskan pikiran. Terus kemudian cara menyelaraskan hati. Nah, ini hati itu dengan memunculkan rasa bahagia, damai, bersyukur. Contoh nih kayak minum aja gitu. Ketika kita haus, kadang kita lupa rasa nikmatnya minum air putih. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada rasa syukur ketika minum aja gitu. Sekarang baru buka. Nah, pas radang, pas sakit orang baru tahu rasa nikmatnya sehat, ya kan? Ya kan? Sakit hidung mampet aja nggak enak, sakit gigi aja nggak enak, baru tahu sadar. Ya, yang kayak itu bersyukur itu salah satu menjaga keselarasan hati kita. Syukur sakit bilang Syukur aja. masih bisa gitu. Dan punya tujuan otentik. Nah, ini perlu digali nih. Udah punya belum sih kita tujuan otentiknya gitu. Kita di dunia Maksudnya ini apa tujuan otentik? tujuan otentik ya Jelas. tujuan yang jelas yang originalnya aku gitu. Goalnya Yang aku. pasti. Aku nih hidup ini nih 5 tahun lagi 10 tahun lagi mau ngapain sih, mau jadi apa, mau di posisi apa, pengen punya apa, itu tujuan-tujuan otentik. Oh iya. Ayo. Ya. Makasih DP Hoki. Tiba-tiba besok di puncak nih. Kawal tuh. Ada orang-orang yang udah diganti dan udah bisa. Kawal tuh. Ya. Tiba-tiba besok di puncak nih. Tom Yam. Tomnya. Ajakin Tom Yam. Bukan Tom Yam. Tom Yam. Oh, tomnya. Terus apa, koneksi sosial tuh ya yang sesama teman kita kadang ketemu teman diskusi cerita curhat aja tuh udah bisa menjaga apalagi frekuensi tadi kan Kayak enak gitu, ngecas banget, recharging gitu. Makanya kayak gini kan juga salah satu cara recharging juga gitu ya. Yang berikutnya cara menyelaraskan tindakan fisik kita itu biar sehat selalu, bikinlah aktivitas yang menyenangkan apapun itu, misalkan olahraga, suka bercocok tanam, suka berkebun, suka musik, bersepeda, apapun itu gitu ya. Intinya bergerak, ada aktivitas yang menyenangkan ya. Terus nutrisi tubuh kita nih perlu nutrisi. Kalau tadi pikiran kita nih perlu masukan yang positif, kalau tubuh kita perlu nutrisi. buah Gitu. sebelah Sebelah sosis, kan ada mindset gini, pilihan hidup untuk makan atau makan untuk hidup gitu. Ya. Terus istirahat cukup dan berkualitas. Yang idealnya berapa sih tidur? 8 jam ya sehari ya? 6 sampai 8. Ya, Ya, 6 sampai 8 jam itu yang cukup dan berkualitas.